Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Belum semuanya jawab nih, coba deh sekali lagi. Tapi kalau misalnya saya bilang shalom, jangan lupa angkat tangan ya. Coba sekali lagi, shalom. Belum semuanya angkat tangan, shalom. Gitu dong, baru semangat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Mari kita sama-sama undang hadirat Tuhan di tengah-tengah setiap kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih-Mu sungguh besar buat kami Bapa.
puji bersoal firman Tuhan. Kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ini hati kami Tuhan. Sore hari kami mau dialihkan untuk terus setia pada Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami setia mengiringi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan.
dengan nyanyian kami yang baru saja kami nyanyikan, kami ingin setia kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memberi kehidupan kepada kami. Hanya ada pada-Mu hidup kekal itu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin setia kepada-Mu seumur hidup kami, sampai kami boleh mewarisi hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah yang menjadi keinginan kami. Kami ingin ya Tuhan senantiasa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima segala puji sembah kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami perlu sebagai daripada firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami semua sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh diberkati oleh karenanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dan pimpinan-Mu dalam pertolongan-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, tema kita pada bulan ini adalah tetap setia ya, di bulan November ini saudara. Karena itu saya juga sampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu ya, tetap setia sampai masuk surga. Ini tema kita pada hari ini. Saudara-saudara, ada 3 langkah supaya kita bisa terus setia sampai masuk surga ya saudara-saudara. Karena tentunya kita tidak hanya setia, cuma setia begitu saja, tapi kita tentunya ingin supaya kita setia dan mewarisi hidup yang kekal. Karena Tuhan juga inginkan kita juga demikian saudara. Ya. Sebagai langkah pertama, jadi saya katakan tadi ada 3 langkah untuk kita bisa tetap setia sampai masuk surga. Langkah yang pertama yaitu terlihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan bagi saudara. Barang siapa memiliki anak, maksudnya adalah Yesus, anaknya adalah guru besar ya, A-nya guru besar, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, sebagai langkah pertama yaitu kita harus memiliki Yesus ya. Kita harus memiliki hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita memiliki Yesus, berarti kita memiliki hidup yang kekal. Karena di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di sini dikatakan bahwa semua yang percaya, ya, kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus, memiliki Yesus berarti sama dengan memiliki hidup. Memiliki hidup yang kekal. Dan itu ditegaskan lagi di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa percaya Yesus itu sama dengan mempunyai hidup yang kekal. Jadi dalam Yohanes 1 Yohanes 5 kan dikatakan bahwa kalau kita memiliki anak, memiliki Yesus berarti memiliki hidup. Jadi kita percaya kepada Yesus berarti mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum ya, tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kita lihat gambarnya supaya kita lebih jelas ya, di mana di situ pada mulanya manusia dengan Allah pada waktu pertama diciptakan
maka manusia bersama dengan Allah ya, di Taman Firdaus, di Taman Eden, mereka bakal bisa bercakap-cakap, jadi tulis dalam kitab Kejadian. Tapi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, maka ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Nah, jurang pemisah ini saudara-saudara tidak bisa diseberangi ya, kalau begitu dalamnya. Jadi untuk bisa manusia bisa berdamai kembali dengan Allah, supaya manusia bisa kembali seperti pada waktu manusia pertama dijadikan sebelum berdosa, maka harus ada juru damai, harus ada jembatan, jembatan untuk menjadi juru damai ya, supaya manusia bisa kembali berdamai dengan Allah. Nah, juru damainya, juru selamatnya adalah Yesus Kristus sebagai jembatan keselamatan, supaya manusia bisa kembali berdamai dengan Allah. Siapa yang percaya kepada Yesus, yang memiliki hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia dipindahkan ya. Jadi dipindahkan nyebrang, dipindahkan dari maut, dikatakan dalam Yohanes 5, dipindahkan dari maut menuju kepada hidup. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita masih dalam berdosa, maka upah dosa adalah maut. Tetapi dengan percaya Yesus sebagai jembatan keselamatan kita, sebagai juru damai, maka kita dipindahkan saudara, dari maut kita dipindahkan pada hidup ya, bersama dengan Allah. Karena Allah adalah kehidupan, Yesus adalah kehidupan. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus, kita memiliki hidup. Dengan kita percaya kepada Yesus, kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Dan keselamatan ini saudara-saudara, jembatan keselamatan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada kita, ini sebagai satu hadiah. Hadiah dari Allah kepada kita, karena Allah begitu mengasihi manusia. Jadi dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, ini merupakan hadiah keselamatan. Hadiah keselamatan bagi manusia. Dikatakan di situ bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kalau kita selamat karena usaha kita, saudara-saudara, maka kita akan sombong ya. Kita akan memegahkan diri, kita akan mengatakan, saya selamat karena saya baik, saya selamat karena saya banyak memberi, saya selamat karena saya berbuat baik ini dan itu, saya nyumbang sana nyumbang kemari. Nah, kalau itu dasarnya sehingga orang boleh diselamatkan, maka dia akan bangga, dia akan merasa, wah ini saya selamat karena saya sendiri. Tapi sesungguhnya saudara, Efesus menegaskan bahwa itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu adalah pemberian Allah. Itu adalah anugerah kasih karunia dari Bapa. Jadi keselamatan diberikan kepada kita dengan dasar adalah sebagai kasih karunia, ya, anugerah, grace, ya, sebagai pemberian dari Allah pada manusia, supaya manusia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, asal mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan diteruskan saudara dari ayat yang ke 10 ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara sekalian, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan karena iseng-iseng ya, bukan karena kurang kerjaan kemudian Allah menciptakan manusia, tapi punya tujuan. Tujuannya adalah untuk berbuat baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan di dalam Kejadian dikatakan bahwa
manusia diciptakan itu segambar dengan Allah. Menurut peta dan teladan Allah, menurut gambar dan peta Allah. Artinya saudara-saudara, kita itu mirip ya. Manusia diciptakan itu mirip dengan Allah. Allah adalah baik. Di dalam Lukas dikatakan tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Jadi Allah baik. Kita diciptakan, makanya kita suruh berbuat baik karena Allah baik. Allah tidak pernah tidak baik ya. Karena Dia adalah Allah yang selalu melakukan hal yang baik. Dan kita diciptakan supaya kita juga melakukan hal yang baik. Itu tujuan Allah. Karena itu karena tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk melakukan perbuatan baik, maka kalau kita kembali kepada Allah, maka kita harus dalam keadaan baik. Karena melakukan pekerjaan baik, karena melakukan tugas kita itu untuk berbuat baik ya, sesuai dengan rencana Allah dalam Efesus tadi ayat 10. Bahwa Allah melakukan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan supaya kita hidup di dalamnya, di dalam hidup kita selalu berbuat baik, kita selalu melakukan hal yang baik. Nah, ini tujuannya saudara. Jadi baik itu merupakan modal bagi kita untuk kita bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Salah satunya ya. Tapi langkah pertama tadi adalah percaya ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, percaya kepada Yesus sebagai milik ya, memiliki Yesus. Nah, siapa yang memiliki anak itu Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Itu langkah pertama. Kita masuk ke dalam langkah yang kedua. Langkah yang kedua di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi langkah yang kedua adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Langkah yang pertama tadi percaya supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal. Dan setelah kita memiliki hidup yang kekal, Efesus katakan kita harus berbuat baik ya, beda sama agama lain, saudara. Kalau agama lain ada yang berbuat baik supaya selamat ya. Tapi kalau kita selamat dulu, kita percaya dulu kita sudah selamat, baru kita berbuat baik. Karena memang kita ditugaskan untuk berbuat baik. Dan jadi dalam hal ini berbuat baik ini merupakan satu pekerjaan kita. Karena Rasul Paulus katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi setelah kita percaya, kita harus mengerjakan tugas kita, yaitu melakukan hal-hal yang baik dan lain-lain. Lain-lainnya apa, saudara-saudara? Tentu ada peningkatan ya. Kita tidak hanya percaya berbuat baik, tapi ada peningkatan. Kita harus meningkat karena langkah kedua ini merupakan peningkatan, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa yang harus kita tingkatkan? Ini saudara. Jadi menurut surat Petrus ya dikatakan bahwa yang harus kita tingkatkan adalah pertama dasarnya adalah iman ya, sebab dengan iman kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kemudian dari iman tadi Yesus katakan supaya kita berbuat baik. Jadi iman meningkat, naik tangga, naik level dengan kebajikan ya. Kita harus dari iman naik menjadi kebajikan. Kemudian dari kebajikan naik lagi levelnya saudara, yaitu pengetahuan. Sebab kalau kita cuma berbuat baik, apa saja yang berbuat baik yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan ajarkan melalui Alkitab kita, makanya kita jangan jangan malas untuk membaca Alkitab ya, supaya kita tahu perbuatan baik apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam khotbah di bukit ya, Matius pasal 5 sampai 7, saudara bisa nanti baca di rumah. Itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus.
supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di antaranya yang paling top adalah kasihilah musuhmu, ya saudara. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ada dari iman naik kebajikan, dan harus supaya tahu apa saja yang harus kita lakukan perlu pengetahuan. Jadi naik kepada level pengetahuan. Dan setelah pengetahuan maka kita naik lagi penguasaan diri, ya. Penguasaan diri ini tidak gampang, saudara. Ya, karena penguasaan diri ini kita harus benar-benar, apalagi kalau kita menghadapi kita diperlakukan tidak adil. Kita merasa diri kita benar, tapi orang lain mempersalahkan kita, ya, maka kita pasti akan berontak. Nah, itu penguasaan diri itu penting, saudara. Jadi meningkat kepada penguasaan diri. Nah, kemudian dari penguasaan diri perlu ketekunan supaya tidak hanya penguasaan diri hanya sekarang saya bisa menguasai diri, tapi besok-besok enggak. Nah, ini namanya enggak tekun, saudara. Jadi kita perlu ketekunan supaya selalu bisa penguasaan diri. Meningkat lagi ketekunan. Setelah ketekunan makin kita lakukan maka kelihatan lebih saleh, ya, menjadi kesalehan. Dan dari kesalehan itu meningkat lagi kasih filia. Kasih filia itu apa? Kasih terhadap saudara seiman. Kasih filia. Dan setelah kita bisa mengasihi saudara seiman, karena Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau mengasihi, tapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadi sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, saudara, kita harus saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Dan itu terus meningkat, yaitu yang terakhir, yang paling di atas itu, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, ya. Tuhan yang mengasihi kita bukan karena kita baik kemudian dikasihi. Bahkan di dalam kitab surat Lukas pasal yang ke-6, saudara bisa melihat nanti di rumah, ya, dan di situ ada Lukas pasal ke-6 dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kita kan pasti mengasihi orang yang tahu berterima kasih, ya. Kalau orang yang tidak tahu berterima kasih mungkin kita orang yang nggak tahu terima kasih ini ngapain saya mesti kasih dia, mendingan saya kasih yang lain, ya. Tapi Allah tidak demikian. Dikatakan dalam Lukas, Allah mengasihi orang yang tidak tahu berterima kasih. Allah mengasihi orang jahat, saudara. Orang jahat yang dikasihi. Buktinya apa? Allah memberi hujan bukan hanya kepada orang benar, tapi kepada orang jahat, ya. Bukan hanya kepada orang yang baik, tapi kepada orang yang tidak baik. Allah mengasihi. Itu tandanya bahwa Allah mengasihi orang jahat juga. Kalau seandainya tidak demikian, baru setiap kali orang jahat dihukum Tuhan, saya nggak tahu deh, sampai mungkin dunia ini tinggal hanya berapa orang barangkali, ya, saudara. Karena tiap kali ada yang jahat dihukum Tuhan, jahat dihukum Tuhan. Maka saya rasa jumlahnya tidak seperti sekarang, jauh berkurang, saudara. Tapi itulah Allah. Allah mengasihi semua orang, bahkan orang jahat, orang yang tidak tahu berterima kasih juga dikasihi. Nah, kalau kita sudah sampai ke paling atas, mana kita memiliki kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Orang baik kita kasihi, orang jahat juga kita kasihi, musuh juga kita kasihi, ya. Maka dikatakan dalam ayat 11 bahwa 2 Petrus pasal 1, ya, ayat 11 dikatakan bahwa kita memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kasih hak penuh kepada kita kalau kita sudah memiliki kasih agape. Kenapa kita harus memiliki kasih agape? Tadi saya sudah singgung, ya, bahwa kita diciptakan segambar mirip dengan Allah. Makanya Allah minta supaya kita berbuat baik, melakukan hal yang baik. Allah mengasihi tanpa syarat, kita pun juga demikian. Maka Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna, dalam Injil Matius, ya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Nah, ini langkah yang kedua, saudara-saudara, supaya kita terus meningkat dan meningkat, ya. Jadi tidak hanya punya iman saja cukup, tapi kita harus meningkat terus. Itu namanya mengerjakan keselamatan kita.
sejenak kita lihat perumpamaan talenta. Kalau kita melihat perumpamaan talenta di dalam Injil Matius 25 ayat 23, saudara-saudara, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Pada waktu itu juga ada seorang tuan punya tiga anak buahnya, ya, punya 3 karyawannya, masing-masing satu dikasih 5 talenta, satu 2 talenta, dan satu lagi 1 talenta untuk dikembangkan. Kemudian tuan itu pergi. Pada waktu tuannya datang kembali, kemudian dia tanya, mana? Coba lihat hasilnya. Yang 5 bilang, tuan, saya dapat 5 talenta, sekarang saya sudah punya 10 talenta. Artinya dia sudah 5 untung 5, ya. Yang 2 talenta juga sama, 2 untung 2 jadi 4. Sementara yang satu bilang, saya tahu tuan itu jahat katanya. Jadi saya nggak apa-apain nih, itu masih utuh, saya kembaliin. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu lakukan kepada yang punya 5 talenta bersumbang menjadi 10 dan 2 jadi 4. Dia bilang begini, yang ini saya bacakan yang kepada yang kedua, ya, yang 2 talenta jadi 4. Tuhan ini berkata begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Saya sengaja pakai huruf besar supaya, karena itu fokusnya di situ, saudara, ya, dalam perumpamaan talenta ini. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Nah, ini di sini saya agak intikan, saudara-saudara, ya, agak saya ringkas ayatnya, karena intinya saya ingin supaya fokus kita kepada baik dan setia. Dikatakan garis besarnya bahwa engkau telah setia dalam perkara yang kecil, tanggung jawab yang kecil, tapi engkau akan ditetapkan menjadi dengan tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Masuklah, ini sebagai hadiahnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi dapat upah untuk mewarisi hidup yang kekal, saudara. Kalau saya terjemahkan di sini, ya. Ini yang 2 talenta dan yang 5 talenta. Tapi yang 1 talenta, dan apa katanya kalau saya baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi yang 1 talenta itu dia tidak mengembangkan, bahkan dia cuma masukin ke dalam tanah, dikubur. Pada waktu tuannya datang, kemudian digali, diberikan, dikembalikan tanpa dia berbuat apa-apa. Maka tuan ini bilang, kamu hamba yang jahat dan malas, dan dapat hukuman, saudara, karena dia tidak mengembangkan itu, ya. Sementara yang 2 dan 5 itu mendapat upah, mewarisi hidup yang kekal. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku sekalian, jadi harus ada yang dikerjakan, ya. Yang dikerjakan apa? Modal kita untuk supaya kita bisa mewarisi hidup yang kekal. Salah satunya adalah baik dan setia. Kembali tadi saya, karena modal pertama adalah kita percaya dan kita mendapatkan hidup kekal, dan yang kedua mengerjakan. Mengerjakan apa? Melakukan hal yang baik dan terus disertai dengan kesetiaan. Jadi melakukan pekerjaan yang baik bukan cuma ya kadang-kadang sekarang baik besok enggak, ya. Tidak demikian, tapi setia, namanya setia itu dilakukan terus-menerus. Itu sebagai langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, saudara-saudara, langkah yang ketiga supaya kita bisa tetap setia dan masuk ke dalam surga, maka langkah ketiga saya akan bacakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-13, ya. Dikatakan di situ, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi langkah ketiga adalah kita setia sampai akhir, setia sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, sampai finish, ya, sampai mencapai garis finish, sampai mati, saudara. Itu baru namanya setia sampai pada kesudahannya. Kemudian di dalam Wahyu 10b juga ini ayat terkenal sekali, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Jadi harus sampai mati, sampai akhir. Dan kemudian dalam Matius 10 ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Artinya saudara sekalian, kita harus setia bertahan sampai habis-habisan, ya, sampai terakhir. Kalau siap mati, kalau Tuhan minta kita mati untuk Tuhan, ya kita harus siap. Sebagaimana murid-murid juga demikian, yang mereka semua mati untuk Tuhan. Jadi jangan sampai kita mempertahankan nyawa karena menyangkal Tuhan, ya. Tapi kita terus setia, sampai mati kita siap. Ada satu kesaksian, yaitu seorang Afrika, saudara pernah lihat videonya, ya, dibagikan waktu itu. Seorang Afrika yang percaya kepada Kristus, kemudian dia bersama dengan keluarganya, kemudian diadili, ya, oleh orang mereka yang tidak mengenal Kristus, yang menentang Kristus. Kemudian suami, istri, dan anak ini mereka diancam. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, ya, yang diancam bapaknya, ya, suaminya, kepala keluarga. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, anakmu akan saya bunuh. Yang dilakukan oleh si orang Afrika ini, saudara, dia tidak menjawab apa-apa, tapi malah menyanyi, saudara. Dia nyanyi dalam bahasa Inggris, ya, I decided to follow Jesus. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa namanya? Mengikut Yesus, keputusanku. Artinya dia suruh, kalau kamu menyangkal Yesus, anakmu selamat, gak akan saya bunuh, istrimu juga gak akan saya bunuh. Tapi dia cuma menyanyi. Dia tutup matanya, dia gak mau melihat. Dia tutup mata dan dia menyanyi, I decided to follow Jesus. Dia lakukan itu, saudara, tetap dia ancam begitu, tetap dia nyanyi, dia masa bodoh, ya. Karena dia yakin, bagaimana Matius 10 ayat 39 ini yang mengatakan, kalau engkau kehilangan nyawa karena Yesus, engkau justru akan mendapat nyawa di surga. Tapi kalau engkau mempertahankan nyawa karena supaya engkau selamat di dunia, maka kamu akan kehilangan nyawa di surga. Itu yang dipercayai oleh si kepala keluarga ini, si suami ini, ya, si bapak ini. Karena itu dia merem, dia biarkan anaknya dibunuh, saudara. Anaknya dipenggal kepalanya, dan setelah itu kemudian sekarang istrinya yang diancam. Dibilang kepada si bapak ini, kalau kamu tetap tidak mau menyangkal Yesus, kamu tetap mau menjadi pengikut Kristus, maka istrimu akan saya penggal kepala. Tapi dia tidak menjawab, dia menyanyi terus dengan penuh cucuran air mata, dia menyanyi terus. Keputusanku, ya, mengikut Yesus, keputusanku. Terus, saudara, dinyanyikan itu, dan akhirnya istrinya penggal kepala. Dan sekarang dia sendiri, bagaimana kamu sekarang istri dan anakmu sudah kami bunuh, sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih juga tidak mau menyangkal Yesus? Kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, kamu yang akan saya penggal kepala. Dan dia tetap menyanyi, saudara. Dia terus menyanyi, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Artinya dia tidak mau menyangkal Yesus. Karena dia yakin perkataan Tuhan Yesus ini, kalau dia kehilangan nyawa karena Yesus, dia akan mendapat nyawa di surga sana. Nah itu akhirnya dipenggal juga kepalanya. Dan dia mati semua, mati syahid keluarga. Tapi Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, dia akan mendapat nyawa di sana. Jadi begitu yakinnya orang ini, maka mereka sekeluarga dibantai, tapi mereka boleh mendapatkan nyawa di surga. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti benar. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara,
Yang ketiga yaitu supaya kita tetap setia bertahan apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap bertahan. Kalau kita ingin masuk surga, kita tetap setia sampai masuk surga. Ada satu ilustrasi yang baik bagi kita, yaitu tentang suku Bajau. Suku Bajau itu di Kalimantan, tapi juga ada di tempat-tempat lain juga. Sulawesi ada, bahkan di Filipina juga ada, saudara. Nah, suku Bajau di Indonesia ini dikenal sebagai manusia air atau manusia laut, ya. Kenapa? Karena mereka itu tinggalnya di laut. Mereka bikin perkampungan itu di laut, saudara, di air. Jadi bukan di darat tapi di air, ya. Mereka bikin perkampungan di air. Dan mereka luar biasa. Bisa menyelam, di situ dikatakan kalau bisa menyelam sampai 13 menit masuk ke dalam laut, tahan napas 13 menit, saudara. Begitu kuatnya, ya. Kita lihat gambarnya juga itu anak yang masih kecil, tapi kayaknya di dalam laut kayak seperti di kebun, ya. Kayaknya santai-santai saja padahal itu di dasar laut. Tetapi mereka sudah terlatih. Nah, uji kelayakan bagi suku Bajau bagaimana, saudara? Uji kelayakannya adalah kalau mereka punya anak bayi yang baru lahir umur 1 hari, saudara. Bayi yang baru lahir umur 1 hari, besoknya dibikin upacara, ya, upacara adat dengan naik perahu ke laut. Kemudian bayi yang berumur 1 hari ini telah diupacarakan, ya, nggak tahu bagaimana, tapi terus terakhirnya dia dibuang ke laut. Bayi 1 hari dibuang ke laut, saudara. Dan ditunggu 1-2 menit baru bapaknya atau orang yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam air dan itu mengangkat bayi. Angkat, ambil bayinya, dibawa ke atas, naikin perahu, kemudian tentu saja penuh dengan air, ya, ditunggingin supaya airnya keluar dan sebagainya. Nah, kalau air yang sudah keluar dari bayi ini, saudara, saya percaya kalau bayi ini dimasukin ke laut, meskipun dia nggak bisa berenang, tapi pasti dia akan bergerak, ya. Itu sudah insting, ya, sudah nalurinya. Jadi pasti dia akan bergerak, berusaha. Meskipun akhirnya juga minum air laut juga, saudara. Tapi setelah diangkat ketemu, ya, diambil oleh orang, setelah 1-2 menit diangkat, ditunggingin, air keluar semua. Nah, ini tinggal sekarang. Kalau dia hidup, berarti dia layak menjadi anggota suku Bajau, ya. Tapi kalau dia mati, ya udah relain, karena berarti dia itu anak bayi yang lemah, tidak perlu disesali, saudara. Ini adalah uji kelayakan daripada suku Bajau, luar biasa, saudara. Jadi harus diceburin ke laut, 1-2 menit diangkat. Kalau hidup, ya berarti dia layak jadi warga suku Bajau. Kalau mati, ya udah malah. Nah, suku Bajau aja begitu, saudara. Apalagi kita kalau ingin masuk surga, ya, ada harga yang harus kita bayar. Memang tidak semua harus mati untuk Tuhan, ya. Tetapi kalau seandainya kita diminta, kalau kita seperti tadi kesaksian orang Afrika itu, sekeluarga dibantai karena mereka mempertahankan Yesus, dan itu mereka siap mendapatkannya, siap melakukannya, karena mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan nyawa di surga, mereka akan hidup kekal di surga. Demikian juga kita, saudara, ini karena Tuhan sudah mengatakan demikian, maka langkah yang ketiga supaya kita tetap setia dan masuk ke dalam surga, yaitu bertahan sampai pada kesudahannya, ya, sampai akhir, sampai finish, sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, kita rela berkorban untuk Tuhan, kita mati buat Tuhan, kita pasti mendapat nyawa di surga. Itu yang Tuhan katakan kepada kita sekalian. Ini sebagai uji kelayakan, ya. Setia sampai Tuhan datang kembali. Jadi setia sampai mati, tapi juga kalau misalnya kita masih hidup,
kemudian Tuhan datang menjemput kita sebab Tuhan kan berjanji dia akan datang kembali seperti pada waktu dia naik ke surga. Aku akan kembali seperti aku naik ke surga. Dan dia akan kembali untuk membawa kita, saudara-saudara, yaitu orang-orang yang masih setia kepada Tuhan, setia dan percaya kepada Tuhan, kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang yang tidak setia, maka dia akan ditinggal. Jadi supaya kita tetap setia dan bisa masuk ke dalam surga, ya, di dalam bahasa ini dikatakan bahwa siapa yang menang, artinya siapa yang bertahan sampai akhir. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini janji Tuhan, saudara, bagi saya dan saudara. Kalau kita setia sampai akhir, kita setia sampai mati, maka dia akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi anaknya. Jadi saudara, ada 3 langkah bagi kita sekalian kalau kita ingin sampai ke dalam kerajaan surga. Kita tetap setia sampai masuk surga. Ada 3 langkah. Langkahnya apa? Yang pertama yaitu percaya Yesus sehingga memperoleh hidup yang kekal. Langkah kedua, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Karena kita bukan seperti yang disalib bersama dengan Yesus, penjahat yang salib bersama dengan Yesus. Pada waktu dia bertobat, pada saat itu dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Tapi kan dia percaya pada Yesus, maka Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi tidak dengan demikian dengan kita, karena kita masih diberi kesempatan hidup setelah kita percaya kepada Kristus, yaitu dengan mengerjakan keselamatan kita sebagai langkah yang kedua. Dan yang ketiga adalah bertahan sampai akhir, ya. Bertahan sampai finish, bertahan sampai selesai hidup kita, atau sampai Tuhan datang menjemput kita. Jadi 3 hal ini, saudara. Kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu supaya kita tetap setia sampai masuk surga, ya. Pertama, percaya Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Kedua, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan yang ketiga, bertahan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, sampai pada Tuhan kembali menjemput kita. Kalau itu yang terjadi. Tapi yang pertama adalah yang penting bahwa kita bertahan sampai akhir hidup kita. Setia terus, maka kita membahas hidup yang kekal. Karena kita akan bersama-sama dibawa ke dalam kerajaan surga yang mulia. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara, naikkan pujian. Dalam anugerah-Mu, dalam nama-Mu, ya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidup.
Awasannya kalau kami percaya kami memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya Tuhan juga menolong dalam kami mengerjakan keselamatan kami ya Tuhan, dengan penuh takut dan gentar akan Engkau, supaya kami tetap berbuat baik, melakukan hal yang baik dengan setia. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati, supaya kami terus bisa bertahan sampai akhir kehidupan kami, sampai Tuhan memanggil kami, sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih buat janji-Mu, terima kasih Tuhan Roh Kudus yang senantiasa memberikan untuk menolong kami semua. Mari tanamkan firman dalam hati kami semua ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap setia kepada-Mu. Karena kami ingin mewarisi hidup yang kekal. Kami ingin masuk ke surga Tuhan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau tahu persis Tuhan pergumulan dari setiap anak-anak-Mu, jemaat kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tahu persis keadaan mereka masing-masing. Tolong Tuhan, jamah Tuhan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kalau sedang menghadapi berbagai masalah, mari Tuhan beri solusi. Kalau mungkin sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, berkati Tuhan supaya boleh bangkit kembali. Demikian juga kalau sedang mengalami, oh Tuhan mungkin mengalami masalah tagihan-tagihan yang macet ya Tuhan, tolong berkati, urai ya Tuhan tagihan-tagihan itu, sehingga bisa mereka boleh mendapatkannya. Tuhan tahu persis ada masing-masing, atau mungkin ada masalah keluarga, atau masalah hubungan antara suami istri, atau hubungan antara orang tua dan anak dan sebagainya. Campur tangan Tuhan sepenuhnya. Tuhan tolong. Mari Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami semua, supaya semuanya boleh teratasi oleh kasih karunia-Mu. Keselamatan saja Tuhan berikan, apalagi hal-hal yang lain yang ya Tuhan tidak sebanding dengan keselamatan. Pasti Tuhan juga campur tangan. Tuhan tolong. Dan kami tahu Tuhan mengasihi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing, karena Engkau menolong kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu terus bersama kami untuk membangkitkan, untuk meningkatkan iman kami kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, sebelum kita kembali pulang tinggalkan ruangan ini, maka ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Dan sebelumnya, tadi ada yang baru pertama kali hadir ya, cuma saya belum terima ininya, namanya. Ada dua saudara kita di belakang sana yang baru pertama kali hadir ya, kebetulan sedang di yang berkunjung ke Jakarta ini katanya ya. Ya, jadi saya ucapkan selamat datang kepada saudara Yeremia, ya, saudara Yeremia Sukma, kemudian satu lagi kepada saudara Willy, ya, Willy Desiono. Boleh angkat tangan di tempat saja, Ya, saudara, selamat datang ya. Kalau misalkan tinggal di Jakarta, kami senang kalau bisa bersama dengan kita juga dalam ibadah-ibadah di tempat ini ya. Hari Minggu kita ada 2 kali ibadah, yaitu pada Minggu pagi jam 7.30 dan kalau sore seperti kita berkumpul jam 18 atau jam 6 sore. Terima kasih buat kedatangannya, Tuhan berkati dan terus Tuhan memberkati segala aktivitas pekerjaannya. Ya, mungkin masih ada yang lain juga baru pertama kali hadir barangkali. Kalau ada, tolong angkat tangan di tempat saja. Ada, semuanya ada pernah ya. Terima kasih buat kesetiaan saudara sekalian. Mari kita terus setia ya, sebagaimana temanya juga, tema bulan ini adalah tetap setia. Ya, ini ada rekening untuk gereja kita, saudara. Mungkin kalau ada mau transfer, ucapan syukur, perkeluhan, persembahan silakan ya. Juga ada rekening untuk remisi juga ada saudara.
emisi yang sekarang untuk Pelmas ya, ini kan Pelmas ya, kan juga pelayanan masyarakat ya saudara, kita jadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita pada khususnya ya. Kemudian saudara, pengumuman yang lain yaitu ini dari Yud, hari Sabtu ini, Sabtu tanggal 14 November Yud mulai akan ibadah ya, mengadakan ibadah di ruang komisi di bawah di lantai 1A saudara ya, di ruang komisi jam 6 sore hari Sabtu. Silakan saudara yang masih muda ya, yang berjiwa muda, silakan untuk bisa hadir dalam ibadah Yud. Saya harapkan supaya terus ibadah Yud tetap ada ya, ibadah pemuda terus tetap ada saudara, karena pemuda adalah merupakan generasi penerus kita. Ini juga ibadah remaja minggu depan juga ada, tapi hari Minggu ya, kalau ini hari Sabtu, remaja hari Minggu jam 10 ya. Kemudian ada WBI menyapa ya, WBI menyapa karena ibadah tapi melalui Zoom ya, sebagai satu sapaan supaya saling ada renungannya juga saudara, jam 6:30 ya Jumat. Nanti akan diberitahukan linknya saudara, nanti akan diumumkan melalui grup linknya sehingga bisa mengikuti, bisa masuk dalam PBI menyapa tersebut ya, PBI pada khususnya ya. Kemudian pengumuman yang lain saudara, Natal kita ya, Natal kita untuk tahun ini biasanya kita Natal sekali ya, sore hari, tapi untuk kali ini saudara, karena sehubungan dengan PSBB, sehubungan dengan COVID ya, adanya virus corona, maka supaya tidak ngumpul dalam satu tempat ibadah, maksudnya takutnya kepenuhan, kita coba tutup pakai jarak begini ya, bangkunya tutup seperti ini supaya tetap jaga jarak, pakai protokol kesehatan. Kalau sampai di sini penuh, maka di lantai 1A, lantai komisi, di sini sana juga disediakan bangku dan ada layar ya, jadi bisa melalui layar sehingga apa yang dilakukan di sini bisa dimonitor di sana, bisa dilihat di sana. Ya, jadi untuk mencegah yang sampai terlalu banyak ya, kita bagi dua untuk tahun ini, yaitu Natal pagi dan Natal sore. Tapi semua sama, acaranya sama, konsumsinya sama ya, bedanya cuma pembicaranya saja ya. Jadi silahkan kalau pagi tanggal 20 Desember jam 8, biasanya kita setengah 8 ibadah, tapi khusus untuk Natal kita mundurin setengah jam ya, supaya jangan sampai ada yang terlambat, bisa ikuti acara dari awal sampai akhir jam 8 untuk pagi. Kalau sore jam 17 ya, naik maju 1 jam, jam 17 atau jam 5 sore. Jadi maksudnya apa saudara-saudara, supaya ya semuanya bisa ikut Natal ya, dengan harapan ya tempat ini juga cukup, tidak berdesak-desakan seperti biasanya pada Natal. Dan malam tahun baru diadakan pada tanggal 31 Desember tentunya, kita akan mengadakan jam 6 sore ya. Nah ini cuma satu kali saudara malam tahun baru, tapi saya percaya cukup ya untuk lantai 1A juga. Kalau mereka kalau di sini sudah penuh, tentunya kita akan sampai belakang sana, tapi tetap dengan jaga jarak. Dan kalau masih nggak muat, maka yang cabang belakangan ya tentunya di lantai 1A dengan monitor ya. Jadi semuanya bisa bersama-sama dalam malam tahun baru. Ya, saya rasa itu pengumuman dari saya, saudara. Kemudian mengenai persembahan hari ini. Jadi saudara, biasanya kita memberikan dua persembahan, ada 2 tempat persembahan di sana sebelum kita pulang. Itu keluar, tapi untuk hari ini seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, hari ini ada persembahan khusus untuk Natal ya. Saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang tersedia di bangku, itu yang amplopnya merah ya, ada warna merah. Saudara bisa isi kalau yang memberikan persembahan untuk Natal, silakan. Dan satu lagi persembahan seperti biasa. Jadi persembahan biasanya 1 ya saudara. Kemudian untuk Natal 1 dalam amplop.
supaya membedakan antara persembahan Natal dengan persembahan biasa, makanya pakai amplop khusus untuk persembahan Natal ya, dan memberkati kepada saudara sekalian. Ya, dan kalau kita nanti pulang tentunya kita tetap jaga jarak ya saudara, supaya jangan berbondong-bondong, tapi satu-satu jaga jarak, tetap pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan ya, dan juga tetap yang satu lagi mencuci tangan, dan satu lagi juga dari saya tambahan yaitu menjaga imun ya, menjaga kekebalan tubuh kita tetap sehat, dan yang terakhir mengucap syukur ya. Mengucap syukur maka Tuhan memberikan kesehatan, yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke saudara, dari saya dan hal yang lain mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan juga untuk memberkati firman-Mu. Mari Tuhan Yesus memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik para worship leader, singer, para pemain musik, jika yang mengoperasikan sound, main tamborin dan juga asyir, semuanya tanpa terkecuali. Berkati Tuhan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan dengan kesetiaan, hingga kami terus setia dalam pelayanan, kami setia terus dalam ibadah, kami terus setia di dalam kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kami rindu supaya kami boleh bersama Tuhan selamanya apabila waktunya tiba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bersama dengan keluarga kami masing-masing dan aktivitas kami ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan juga tolong ya Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit seperti saudari Dina Arnold, demikian juga dengan Ibu Sum, Ibu Esther, Ibu Pinglang, terus tambah-tambahkan kesehatan. Jumpa ya Tuhan Yesus, demikian juga dengan pemulihan bagi Karin dan yang lain-lain. Tuhan tolong semuanya, beri kesehatan kepada semua ya Tuhan. Demikian juga untuk pemerintah negara kami, mari Tuhan berikan hikmat, terus tambah-tambahkan kepada Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya sampai kepada yang paling bawah, yaitu Pak RT di tempat kami masing-masing. Berkati hingga semuanya boleh melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Jauhkan dengan niat untuk korupsi ataupun untuk mencari keuntungan pribadi atau untuk kelompoknya, golongannya, partainya dan sebagainya. Dan semuanya benar-benar sebagai abdi-abdi negara. Ya Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati negara kami supaya aman-aman saja ya Tuhan, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami juga mohon pengorbanan Tuhan memberkati. Kiranya boleh dilakukan segera ya Tuhan, virus corona dari kami, bahkan dari Indonesia ini, dari DKI, dari dunia ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sesuai dengan firman-Mu bahwa segala kuasa di tangan Tuhan, di bumi dan di surga. Engkau berkuasa melenyapkannya ya Tuhan. Virus corona tersebut diserahkan semuanya kepadamu. Kami hanya berdoa memohon kepadamu, dan semuanya ada di tangan dan rencana Tuhan. Tahu Tuhan punya rencana yang indah untuk semuanya itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari Tuhan Yesus, sekali sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, atau mungkin dengan aktivitas kami lainnya. Tuhan memberkati kepada kami masing-masing. Demikian juga Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi persembahan baik untuk Natal maupun untuk persembahan tantangan, persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan. Tuhan membalas dengan berkat-Mu. Semakin setia dalam memberi, karena firman berilah apa kepada juga akan diberi. Tuhan memberkati semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala puji syukur. Menaikkan ke depan hadirat-Mu, mungkin ada hal-hal yang terlupakan. Tuhan sempurnakan doa kami. Tuhan lengkapi doa kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Allah kami yang maha baik, maha kasih, senantiasa menolong kami dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dan berteriakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sudah kita panggil berdiri, siapkan diri untuk minum berkat dari Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat berlimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah keluargamu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Raja Damai yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin.